Suamiko Om Tentara. Bab 023. Zaida. Kita makan malam di luar yuk, ajak Firza. Zaida menatap Firza sekilas. Aku nggak lapar, Mas. Ayo dong. Siang tadi, kan kita nggak jadi makan, terus sampai sekarang belum makan sama sekali. Ayo. Zaida mengembuskan napas panjang. Ia akhirnya turun dari kasur meskipun ogah-ogahan. Ia baru sadar kalau dirinya dan Firza memang belum makan sejak siang. Zaida sendiri juga tidak mood untuk memasak, jadi mau tidak mau mereka pun keluar untuk mencari makan malam. Firza dan Zaida pergi ke sebuah warung pecel lele yang ada di dekat batalion. Zaida masih murung, jadi Firza yang memesankan makanan. Rencana awalnya, mereka mau makan malam di tempat sekalian, tetapi Zaida tidak sengaja melihat wajah yang familiar juga ada di warung pecel lele itu. Itu, Mas Dirga. Batin Zaida. Ah, semakin bad mood saja Zaida, rasanya. Dirga sedang makan bersama dengan teman-temannya. Ketika melihat ada Firza juga datang ke warung itu. 77. Mereka langsung menyapa Firza. Zaida menjadi tidak nyaman. Ia mendekati Firza yang sedang memesan. Mas, kita makan di rumah aja. Bungkus aja makanannya. Firza mengernyit. Kenapa? Aku nggak nyaman buka cadar, ada banyak laki-laki di sini. Firza mengangguk mengerti. Oke. Alasan sebenarnya, Zaida malas melihat Dirga terlalu lama. Suasana hati Zaida masih buruk, ia tidak mau menambah buruk perasaannya sendiri hanya karena ada Dirga di sini. Firza dan Zaida pun pulang setelah makanan mereka selesai. Di rumah, Firza langsung mengambil piring dan juga air minum untuk mereka berdua. Zaida menunggu sambil duduk di kursi ruang makan, Firza juga menyajikan pecel lele itu untuk dirinya dan Zaida. Nah, ayo kita makan malam. Selama makan malam, Zaida diam saja. Ia juga hanya memakan sedikit demi sedikit, benar-benar seperti orang yang tidak nafsu makan sama sekali. Firza memperhatikan hal itu. Ia yang awalnya makan lumayan lahap karena memang sudah sangat lapar langsung melambatkan tempo makannya. Duh, ini kok nggak enak ya lelenya. Celetuk Firza tiba-tiba. Zaida mengernyit. Masa sih? Ia mencoba lele miliknya. Enak kok. Cobain deh punya saya, kata Firza. Zaida mencuil sedikit lele milik Firza kemudian memakannya. Enak kok. Sama aja. Firza mengerutkan keningnya. Tadi nggak enak rasanya. Zaida sekali lagi mencuil makanan Firza dan mencicipinya. Enak kok, Mas. Enggak ada yang salah sama makanannya. Iyakah? Coba mana suapin ke saya. Zaida tidak sadar, jadi ia pun menurut saja untuk menyuapi Firza. Enak? Kan? Tanya Zaida. Firza tersenyum. Iya, enak. Soalnya yang ini makannya dari suapan istri. Yang tadinya nggak enak jadi enak banget, kayak dari restoran bintang 5. Zaida seketika sadar kalau Firza iseng padanya. Ia langsung merengut dan membuang muka. Apaan sih, Mas? Malah ngerjain aku. Zaida merajuk. Firza tertawa geli. Serius? Kalau makan sendiri nggak enak, kalau disuapin sama kamu baru jadi enak banget. Jadi, suapin saya ya. Zaida mendengkus pelan. Enggak mau. Makan sendiri sana. Firza memasang ekspresi pura-pura murung. Ya udah, saya nggak jadi makan aja kalau gitu. 78. Zaida kaget. Apa sih, Mas? Kayak anak kecil aja ih. Biarin, balas Firza. Zaida akhirnya mengembuskan napas panjang. Meskipun aslinya masih bad mood luar biasa, ia mau menyuapi Firza. Berangsur-angsur, suasana hati Zaida yang awalnya berkabut mulai kembali cerah. Ia masih sedih, tentu saja. Kejadian dengan Niki tadi benar-benar menekan mental Zaida begitu kuat, jadi tidak mungkin bisa sembuh begitu saja. Namun, berkat kekonyolan Firza, setidaknya suasana hati Zaida membaik. Keesokan paginya,
Setelah memasak sarapan, Zaida membungkus sampah yang sudah 2 hari ada di dapur. Sampah di rumah ini memang tidak terlalu banyak, jadi Zaida membuangnya tidak setiap hari. Kadang 2 hari sekali, atau 3 hari sekali tergantung apakah sampahnya sudah banyak atau belum. Yang penting, Zaida membungkus sampahnya dengan rapat supaya jika ada sisa sayuran atau sampah basah lainnya tidak bau. Kebetulan, tempat pembuangan sampahnya cukup jauh. Zaida harus berjalan ke sana setiap membuang sampah. Itu jugalah salah satu alasan Zaida menunggu sampahnya agak banyak dulu baru dibuang ke sana, supaya tidak keseringan bolak-balik kalau sampahnya hanya sedikit. Setelah membuang sampah itu, Zaida bergegas untuk kembali ke rumahnya. Namun, ketika Zaida berbalik, ia malah dikagetkan dengan sosok Dirga yang tiba-tiba berdiri di belakangnya sembari menyeringai. "Hai," ucap Dirga sambil menyeringai. Lupa nyapa. "Pagi, Bu Danki." Zaida mengepalkan telapak tangannya. Ia tidak menjawab apa-apa. "Ups, salah ya. Maksudku, selamat pagi, mantanku," ucap Dirga sambil tertawa-tawa menyebalkan. 79. Zaida mengepalkan telapak tangannya. Ia enggan menanggapi Dirga. Zaida tahu, jika ia menanggapi Dirga, pria itu malah akan semakin menjadi-jadi untuk mengganggunya. Jadi, selesai membuang sampah, Zaida langsung memalingkan wajahnya dari Dirga kemudian berjalan pergi. Menanggapi Dirga. Zaida tahu, jika ia menanggapi Dirga, pria itu malah akan semakin menjadi-jadi untuk mengganggunya. Jadi, selesai membuang sampah, Zaida langsung memalingkan wajahnya dari Dirga kemudian berjalan pergi. Namun, tiba-tiba saja tangannya ditahan oleh Dirga. Ark! Zaida refleks mengerang kesakitan. Dirga mencengkeram pergelangan tangannya dengan begitu erat. "Eits! Mau kemana kamu?" Dirga menyeringai penuh arti. Zaida memukul lengan Dirga dengan telapak tangannya yang lain. "Lepasin. Kamu apa-apaan sih, Mas?" Bukannya melepaskan, Dirga malah semakin erat mencengkeram pergelangan tangan wanita itu. Zaida meringis semakin kesakitan. Dirga benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin ia berani melakukan hal seperti ini kepada istri atasannya sendiri padahal mereka masih berada di lingkungan batalion. "Lepasin. Lepasin tanganku, Mas." Zaida menjerit kesal. "Males ah. Aku masih mau ngobrol sama kamu soalnya." Zaida menggertakkan giginya. "Aku nggak mau. Lepasin sekarang juga." "Cekak-cekak, galak amat sih. Kayak kucing garong," raur. Zaida mengernyit jijik mendengar ucapan Dirga. Ia dengan terang-terangan menggoda istri orang lain di tempat terbuka seperti ini. Zaida pikir, Dirga hanya sekadar sombong, ternyata pria itu juga kurang beradab. "Mas, jangan kayak gini. Lepasin aku sekarang juga. Kita nggak ada urusan apa-apa ya." "Ah, masa sih? Kita masih ada urusan kok," balas Dirga. "Mas, kalau kamu nggak lepasin aku sekarang juga, aku bakal teriak." Ancam Zaida. Alih-alih takut, Dirga justru menyeringai. "Au, takut," godanya sambil tertawa. "Mas, aku serius, ya. Aku bakal teriak sekarang. Coba aja teriak. Paling nanti kita berdua malah disangka lagi selingkuh. Kira-kira, yang rugi siapa?" Zaida geleng-geleng kepala. Sejak kapan Dirga menjadi seperti ini? Mengapa kelakuan pria itu malah semakin parah? Sebenarnya apa tujuan Dirga mengganggu Zaida? Mereka bahkan sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. "Jangan gila kamu, Mas. Lepasin sekarang." Dirga terkekeh. "Kok nggak jadi teriak? Takut?" "Ya," godanya. Zaida mendecak kesal. Ia masih berusaha menarik-narik pergelangan tangannya dari cengkeraman Dirga, tetapi pria itu masih bersikeras tidak mau melepaskannya. 80. Nggak usah munafik, Zaida, jangan sok jual mahal gitu deh.
Aku tahu kok kamu aslinya seneng bisa pegangan tangan sama aku. Iya, kan? Zaida menganga. Hah? Ada yang nggak beres sama otakmu, Mas. Dari mana Dirga bisa berpikir begitu? Zaida senang berpegangan dengan Dirga. Yang ada ia merinding sebadan-badan. Ia tidak suka dengan orang lain yang menyentuh dirinya sembarangan, apalagi ini bukan mahram. Udahlah ngaku aja. Gak kusah malu-malu gitu. Aku tahu kok kalau kamu itu masih cinta sama aku dan gak bisa move on dariku. Zaida melotot. Kamu ngomong apa sih? Ngelindur ya kamu. Dirga malah tertawa terbahak-bahak. Cekak-cekak, masih aja sok jual mahal. Ngaku ajalah, Rum. Gak waras kamu, Mas. Bentak Zaida. Zaida, mumpung aku belum resmi menikah nih, gimana kalau kita balikan? Tapi ya kamu harus minta cerai dari suami kamu itu. Zaida syok mendengarnya. Jangan ngomong sembarangan kamu, Mas. Aku nggak ngomong sembarangan kok, aku cuma ikutin permainan kamu aja. Zaida benar-benar tidak paham apa yang dimaksud Dirga. Sejak tadi, omongan pria itu kesana kemari sesuka hati. Makin ngawur kamu, Mas, permainan apa sih? Dirga lagi-lagi tertawa. Ia malah seperti menikmati kepanikan yang dialami Zaida. Kan bener. Kamu nggak bisa move on dariku, makanya kamu nikah sama si Danki, kan? Kamu nyari tentara lain soalnya nggak bisa move on dariku. Zaida menggeleng dan mengembuskan napas panjang. Ia benar-benar tidak bisa mengikuti kemana pikiran Dirga berjalan. Belum move on. Mencari tentara lain untuk menggantikan Dirga. Isi pikiran Dirga benar-benar di luar nalar. Mas, kamu beneran butuh penanganan profesional deh. Ada yang salah sama isi pikiran kamu, kata Zaida. Dirga seperti sebelumnya, malah tertawa-tawa seperti orang tak waras. Zaida benar-benar merinding menghadapi pria itu. Lalu, Zaida pun berusaha memutar otak. Ia kemudian menatap ke arah belakang Dirga, sebab posisi mereka berhadapan, jadi Dirga tidak bisa melihat apa yang Zaida lihat di balik tubuh pria itu. Bu Rangga, seru Zaida. Mendengar Zaida memanggil istrinya Letu Rangga, Dirga refleks melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan Zaida lalu menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Sementara itu, Zaida yang mendapat kesempatan dilepaskan langsung melarikan diri menghindari Dirga. Bahkan dari posisi yang agak jauh, Zaida masih bisa mendengar sayup-sayup umpatan dari Dirga karena Zaida berhasil menipunya. Sesampainya di rumah, Zaida bernapas tersengal-sengal. Ia benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari kembali ke rumah. Jantungnya berdebar gila-gilaan karena lelah dan takut. Ia memegangi pergelangan tangannya yang tadi dicengkeram oleh Dirga. Rupanya, bagian itu sampai memar merah kebiruan. Zaida meringis. 81. Kesakitan. Firza keluar karena mendengar suara gerasak-gerusuk serta napas Zaida yang putus-putus. Ia heran melihat Zaida berkeringat deras dan tampak kelelahan seperti orang yang baru saja berlari maraton. Kenapa? Kok sampai ngos-ngosan gitu? Tanya Firza khawatir. Firza menatap Zaida yang memegangi pergelangan tangannya, jadi ia langsung mendekat dan meraih tangan sang istri. Loh, tangan kamu kok memar gini, Zaida? Tanya Firza. Zaida seketika merasa sedih. Lah benci tangannya disentuh pria lain selain suami dan mahramnya. Melihat Zaida diam saja dan malah kelihatan murung, Firza semakin heran. Zaida, hei, kamu kenapa? Tanya Firza lagi. Kali ini ia menurunkan intonasi suaranya, berusaha untuk lebih lembut. Zaida bingung harus membuat alasan apa. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Itu kenapa Zaidan? Jelasin sama saya. Tadi nggak sengaja keseleo pas ngelempar bungkusan sampahnya ke tempat pembuangan. Mungkin ngayun sampahnya kekencengan. Firza khawatir mendengar penjelasan tersebut. Astagfirullah, ayo masuk,
biar saya urut tangan kamu. Zaida menurut. Ia duduk di kursi ruang tamu sementara Firza mengambil minyak urut di kamar. Saat Firza mengambil minyak itu, Zaida memegangi dadanya. Napasnya masih belum stabil sehingga dadanya terasa agak nyeri. Firza kembali beberapa saat kemudian. Ia langsung memijat pelan pergelangan tangan Zaida sembari mengolesinya dengan minyak urut. Gimana? Udah enakan? Tanya Firza. Bukannya menjawab, Zaida malah menangis. Firza kaget dan langsung menghentikan pijatannya. Kenapa? Apa sakit banget? Zaida mengangguk saja, padahal bukan memarnya yang sakit, melainkan hatinya yang sakit diperlukan seperti tadi oleh Dirga. Firza memeluk Zaida sambil mengelus punggungnya. Sabar ya. Nanti sembuh kok. Dibawa istirahat saja oke. Zaida tidak menjawab apa-apa dan hanya mengangguk. Mulai besok, biar saya saja yang buang sampah. Zaida mengiyakan. Ia merasa nyaman bersandar pada dekapan Firza. Padahal, awalnya mereka saling kenggung, tetapi perlahan-lahan mereka bisa sedekat ini. Setelah beberapa saat, Firza melepaskan pelukannya. Kamu nggak usah melakukan pekerjaan rumah dulu, nanti biar saya saja yang handle, fokus istirahat saja biar tangan kamu nggak sakit lagi. 82. Iya mas. Makasih. Ya sudah, saya harus berangkat ke kantor. Kamu nggak apa-apa, kan saya tinggal sendiri. Zaida mengangguk. Iya, ini udah nggak terlalu sakit kok. Firza mengangguk. Ia pun ke kamar untuk bersiap-siap sebentar kemudian keluar lagi setelah siap berangkat. Zaida mengantar Firza sampai ke ruang tamu, kemudian saat pamitan, Zaidan mencium tangan Firza. Hati-hati, Mas, ucap Zaida pelan. Ketika Zaida hendak berbalik, Firza malah menahan bahu Zaida kemudian menyematkan satu kecupan singkat pada dahi wanita itu. Zaida kaget, ia sampai membeku sejenak karena kecupan tiba-tiba itu.